Halo teman-teman, selamat datang di video aku tentang energi potensial, kinetik, dan mekanik. Aku akan menjelaskan konsep dasar dan memberikan contoh soal untuk mempermudah pemahaman. Pertama ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetiknya. Rumusnya adalah EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Yang dimana EK itu adalah energi kinetik yang satuannya adalah Joule, M itu massa satuannya kilogram, dan V yaitu kecepatan satuannya meter per sekon. Sekarang kita beralih ke contoh soal energi kinetik ya teman-teman. Soal yang pertama yaitu hitung energi kinetik sebuah mobil yang memiliki massa 1000 kg dan bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Untuk langkah pertama, kita tulis dulu ya diketahui dan yang ditanya untuk mempermudah penyelesaian soal-soal seperti ini. Diketahui massa mobilnya itu 1000 kg dan kecepatannya itu adalah 20 meter per sekon. Dan yang ditanya itu adalah energi kinetiknya. Kita harus ingat ya, rumus energi kinetik itu adalah 1/2 atau setengah dikali M dikali V kuadrat. Tinggal kita masukin deh angka-angkanya. Setengah itu kan sama dengan 0,5 dikali M-nya itu kan 1000 dikali V kuadrat. V-nya itu kan 20 meter per sekon. Jadi kita masukin 20 pangkat 2 jadinya 0,5 dikali 1000 dikali 400 ya. Jadi hasilnya 200.000 Joule. Sekarang kita beralih ke energi potensial ya teman-teman. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya. Semakin tinggi benda berada, semakin besar energi potensialnya. Rumusnya adalah EP sama dengan M dikali G dikali H. Yang dimana EP itu adalah energi potensial satuannya Joule, M adalah massa satuannya kilogram, G adalah gravitasi yaitu 9,8 meter per second kuadrat, H itu adalah ketinggian benda satuannya meter. Lanjut ke contoh soal. Sebuah benda memiliki massa 10 kg dan berada pada ketinggian 5 meter di atas tanah. Berapakah energi potensialnya? Di sini sudah dicantumin ya kalau gravitasinya itu adalah 9,8 meter per second. Seperti biasa kita cantumin dulu ya diketahui dan ditanyanya. Diketahui M sama dengan 10 kg, masanya itu 10 kg, terus gravitasinya itu 9,8 meter per sekon kuadrat, dan H, ketinggiannya itu adalah 5 meter. Yang ditanya itu energi potensialnya, berarti kita harus cari energi potensialnya. Dengan cara kita masukin dulu ya rumusnya supaya kita tahu rumus energi potensial itu adalah M dikali G dikali H. Sehingga kita masukin angka-angkanya, M itu kan 10, G atau gravitasinya itu 9,8 dan dikali H-nya itu kan 5 ya. Jadi tinggal kita kalikan, hasilnya adalah 490 Joule. Setelah itu kita beralih ke penjelasan energi yang selanjutnya ya, yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Rumusnya adalah EM sama dengan EK ditambah EP, di mana EM itu adalah energi mekanik, EK adalah energi kinetik, dan EP yaitu energi potensial. Lanjut ke contoh soal. Sebuah benda memiliki massa 5 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon dan berada pada ketinggian 2 meter di atas tanah, yaitu gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Berapakah energi mekaniknya? Untuk menyelesaikan soal ini, seperti biasa kita harus cantumkan diketahui dan ditanyanya ya teman-teman supaya lebih mempermudah. Diketahui massanya itu 5 kg, gravitasinya itu 9,5 meter per sekon kuadrat, H atau ketinggiannya adalah 2 meter, dan V atau kecepatannya itu adalah 10 meter per sekon. Seperti yang sudah kita ketahui, rumus dari energi mekanik adalah EM sama dengan EK ditambah EP. Karena energi kinetik dan energi potensialnya belum diketahui, maka kita harus cari dulu ya satu persatu. Step pertama kita cari dulu energi kinetiknya, yaitu setengah dikali M dikali V kuadrat. Yaitu kita tinggal masukin angka-angkanya sama dengan setengah dikali 5 dikali 10 kuadrat. Hasilnya 250 Joule. Lalu step kedua kita cari energi potensialnya. Energi potensial itu M dikali G dikali H.
sama dengan 5 dikali 9,8 dikali 2, hasilnya 98 Joule. Kemudian untuk mencari atau menghitung energi mekaniknya adalah jumlah atau hasil dari energi kinetik dan energi potensial dijumlahkan, yaitu 250 ditambah 98, hasilnya 348 Joule. Oke, energi kinetik, potensial, dan mekanik, tiga-tiganya tadi sudah aku jelaskan ya. Sekarang aku mau menjelaskan tentang neraca Ohaus. Apa itu neraca Ohaus? Aku bantu jelasin ya. Neraca Ohaus adalah alat ukur massa yang digunakan untuk mengukur massa benda dengan ketelitian tinggi, biasanya hingga 0,1 gram. Alat ini sering digunakan dalam laboratorium untuk mengukur massa berbagai zat, termasuk logam dan bahan penelitian lainnya. Neraca Ohaus bekerja dengan prinsip perbandingan massa benda yang diukur dengan anak timbangan yang dapat digeser pada lengan neraca. Beberapa jenis neraca Ohaus yang umum digunakan adalah neraca Ohaus 2 lengan, neraca Ohaus 3 lengan, dan neraca Ohaus digital. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang neraca Ohaus 3 lengan ya. Jadi, neraca Ohaus 3 lengan adalah alat ukur massa yang memiliki 3 lengan untuk menimbang benda dengan tingkat ketelitian tinggi. Sering digunakan di laboratorium. Setiap lengan dilengkapi dengan anak timbangan yang dapat digeser untuk menentukan skala pengukuran yang berbeda, memungkinkan pengukuran yang lebih presisi. Bagian-bagian neraca Ohaus 3 lengan ada lengan depan, yaitu memiliki skala terkecil biasanya per 0,1 gram. Terus ada lengan tengah memiliki skala yang lebih besar dari lengan depan, biasanya per 10 gram. Lalu ada lengan belakang memiliki skala terbesar, biasanya per 100 gram. Yang terakhir ada jarum penunjuk, yaitu berfungsi untuk menunjukkan posisi keseimbangan neraca. Lanjut ke contoh soal. Sebuah benda diukur massanya menggunakan neraca Ohaus. Hasil pengukuran menunjukkan angka 200 gram pada lengan pertama, 30 gram pada lengan kedua, dan 5,6 gram pada lengan ketiga. Berapakah massa total benda tersebut? Untuk menghitung massa benda, kita tinggal menjumlahkan angka pada ketiga lengan neraca. Berarti massa total benda adalah hasil penjumlahan dari ketiga skala lengan tersebut. Sehingga 200 gram ditambah 30 gram ditambah 5,6 gram diperoleh hasil 235,6 gram. Berarti massa total benda tersebut yaitu 235,6 gram. Cukup mudah bukan? Lanjut ke soal berikutnya. Neraca 3 lengan digunakan untuk mengukur massa sebuah batu. Lengan pertama menunjukkan angka 100 gram, lengan kedua menunjukkan angka 50 gram, dan lengan ketiga menunjukkan angka 2 gram. Berapakah massa batu tersebut? Tinggal kita jumlahkan skala ketiga lengan tersebut, yaitu 100 gram ditambah 50 gram ditambah 2 gram. Diperoleh hasil yaitu 152 gram. Soal berikutnya. Sebuah benda diletakkan pada neraca Ohaus dan hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Lengan ke-1 yang skalanya ratusan menunjukkan angka 200 gram. Lengan 2 skalanya puluhan menunjukkan angka 50 gram. Lengan 3 skalanya satuan menunjukkan angka 3,7 gram. Berapakah massa benda tersebut? Cara menjawabnya kita tinggal menjumlahkan keseluruhan skala dari lengan neraca Ohaus tersebut, yaitu 200 gram ditambah 50 gram ditambah 3,7 gram, yaitu hasilnya adalah 253,7 gram. Oke, kalau begitu sampai sini saja penjelasan tentang energi kinetik, potensial, dan mekanik. Terima kasih sudah menonton.